Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama hendaknya kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, dan di antara nikmat-nikmatnya itu adalah nikmat sehat, nikmat Islam, dan juga nikmat iman. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Zatul Abrar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pada pagi hari ini perkenankanlah kami untuk membacakan hadis dari Rasulullah SAW yang berjudul Mintalah Fatwa pada Hatimu. Rasulullah SAW bersabda, Ya wasibatus taqati qalbaka wastafti nafsaka salasata marratil birru matma'anna ilaihi nafsu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nafsu wa aftuk, yang artinya, wahai wabishah, mintalah fatwa pada hatimu 3 kali, karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hatimu, dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan goncang dadamu. Walaupun engkau meminta fatwa pada orang-orang dan mereka memberimu fatwa. Hadis riwayat Ahmad nomor 17.545. Isi kandungan hadis. Yang pertama adalah orang yang salih, yang hatinya bersih dan masih di atas fitrah, akan resah dan bimbang hatinya ketika berbuat dosa. Maka hadis ini berlaku bagi orang yang salih dan hatinya bersih, sehingga ketika dia akan melakukan sesuatu yang membuat hatinya resah dan mengganggu jiwa, itulah isyarat sebuah dosa dan tidak jadi melaksanakannya. Dari Nawas bin Saman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini merupakan dalil bahwa setiap orang hendaknya melihat kembali hatinya ketika dia akan melakukan suatu pekerjaan. Jika jiwanya menjadi tentram, ia akan melakukannya, dan jika jiwanya menjadi tidak tentram, maka ia akan tinggalkan perbuatan tersebut. Ibnu Alan Asy-Syafi'i mengatakan, sabda beliau, Istafti qalbak, maknanya adalah mintalah fatwa pada hatimu. Ini merupakan isyarat tentang keadaan hati orang yang diajak bicara, bahwa hatinya masih suci di atas fitrah, belum terkotori oleh hawa nafsu terhadap sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Lalu Nabi menjelaskan buah dari meminta fatwa dari hati yang demikian, dan bahwasannya di sana ada jawaban dari apa yang ia tanyakan. Maka jika kita tahu bahwa diri kita masih sering melakukan maksiat, sering melanggar ajaran Allah, sering meremehkan ajaran agama, sering ragu terhadap kebenaran ajaran agama, jangan ikuti kata hati kita. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menjelaskan, jika engkau mengetahui bahwa hatimu itu penuh penyakit, berupa was-was, ragu dan bimbang terhadap apa yang Allah halalkan, maka jangan ikuti hatimu. Rasulullah SAW di sini berbicara kepada orang yang di hatinya tidak ada penyakit hati. Al-Munawi mengatakan, mintalah fatwa pada hatimu, yaitu hati yang tenang dan hati yang dikaruniai cahaya, yang bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang dusta. Oleh karena itu, di sini Nabi berbicara demikian kepada wasibah yang memang memiliki sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sebelum kita akhiri
pembacaan di sini alangkah baiknya jika kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syakru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh, Masjid Zatul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.